Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajari teman-teman cara untuk running data menggunakan Smart PLS 4.0. Jadi di sini saya sudah punya satu penelitian dengan judul Pengaruh Makroekonomi dan Leverage terhadap Perubahan Laba Operasional dengan Good Corporate Governance sebagai variabel intervening di Bank Muamalat Indonesia. Jadi pada penelitian kali ini ada 2 variabel X, 1 variabel Y, dan 1 variabel Z. X1-nya terdiri dari 3 indikator. X1-nya makroekonomi, dan indikatornya inflasi, GDP, dan nilai tukar. Sementara untuk X2-nya leverage dengan indikator debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Kemudian untuk variabel Z-nya GCG dengan indikator self-assessment, dan variabel Y-nya dengan indikator return on asset, return on equity, dan BOPO. Nah, pada penelitian kali ini dimulai pada tahun 2017 sampai 2021. Nah, jadi terhitung 5 tahun. Tapi teman-teman perlu kita ketahui bahwa dalam Smart PLS itu ada minimal sampel atau minimal data yang diperlukan, sehingga jika teman-teman memiliki objek penelitian hanya satu atau seperti punya saya, yakni Bank Muamalat Indonesia, satu objek penelitian, maka data yang diperlukan teman-teman 5 tahun itu tidak cukup. Jadi caranya adalah teman-teman bisa menggunakan data triwulan. Jadi dimulai dari misalnya 2017, jadi dimulai dari bulan Maret, Juli, September, Desember, terhitung sampai tahun 2021, di mana periodenya selama 5 tahun. Nah, jadi di sini teman-teman saya sudah membuat hipotesisnya untuk mempermudah teman-teman dalam running data nanti. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam Smart PLS ada 2 analisis yang perlu kita uji atau yang perlu kita running datanya, yaitu analisis outer model dan juga analisis inner model. Analisis outer model ini untuk melihat atau menguji hubungan antar variabel dengan indikatornya. Sementara analisis inner model ini untuk melihat hubungan pengaruh sebab akibat daripada antar variabelnya. Jadi setelah itu, kemudian teman-teman perlu ketahui bahwa dalam Smart PLS kita tidak dapat running data menggunakan data Excel, sehingga kita perlu merubah data Excel yang sudah kita buat menjadi data yang dapat diterima dan dapat di-running oleh Smart PLS. Kita buka Smart PLS-nya. Kita klik New Project untuk membuat project baru. Kemudian klik Import Data File. Nah, ini data yang tadi running, diklik Open. Nah, jadi enaknya juga di PLS itu ketika kita running data, misalnya ada data yang missing, nanti bisa dilihat di missing ini. Tapi kali ini nggak ada ya data yang missing, jadi aman, udah semua tipenya match semua. Udah. Kemudian setelah itu teman-teman bisa masuk ke PLSM untuk membuat modelnya. Nah, setelah keluar ini kita bikin dulu modelnya. Yang pertama X1 tadi makroekonomi. Kemudian X2-nya leverage. Z-nya GCG, dan yang terakhir Y-nya laba operasional. Nah, setelah selesai itu teman-teman bisa perbaiki tata letaknya biar lebih rapi lagi.
Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik connect untuk membuat hipotesisnya. Jadi di di connect-nya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan hipotesis teman-teman. Jadi misalnya makroekonomi, hipotesis 1 makroekonomi ke laba operasional, berarti tinggal disambungkan. Tuh. Kemudian hipotesis 2-nya makroekonomi ke GCG. Hipotesis 3-nya leverage ke laba operasional, leverage ke GCG, terakhir GCG ke laba operasional. Nah, jadi teman-teman yang hipotesis saya tadi, ini ada 7 hipotesis karena saya menggunakan variabel intervening. Nah, di sini kan 7 hipotesisnya, tapi di PLS teman-teman hanya perlu membuat jadi 5, karena dalam PLS ada direct dan indirect yang otomatis akan melihat pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Jadi karena PLS ini dia diuji secara simultan, secara bersamaan, maka teman-teman nggak perlu lagi dibuat satu-satu, tapi udah seperti ini sudah nanti ada otomatis punya direct dan indirect efeknya. Jadi setelah itu teman-teman bisa klik calculate untuk kita menguji model analisis model outer modelnya, yaitu kita melihat pengaruh antar variabel dengan indikatornya. Jadi ini untuk menguji outer modelnya, klik PLS-SEM algorithm. Ini udah nggak perlu diapa-apain lagi, langsung start calculation. Nah, ini udah keluar datanya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada angka-angkanya. Kita lihat dulu. Ini saya sudah tulis di analisis outer model dan juga inner modelnya. Jadi dalam analisis outer model itu ada 2 tahap yang perlu kita lewati, yaitu uji validitas dan uji reliable. Yang pertama, uji validitas itu untuk melihat apakah indikator pada setiap variabelnya sudah valid atau belum. Jadi dalam uji validitas itu dilakukan dengan conformant validity, yaitu jika nilai loading mencapai 5-6, maka dianggap cukup. Jadi kita lihat di conformant validity-nya. Conformant validity di sini teman-teman bisa lihat di outer loading-nya ini. Nah, lihat outer loading-nya. Jadi katakan bahwa jika conformant validity mencapai 5-6, 0,5-0,6, maka dianggap cukup. Nah, teman-teman, enaknya di PLS ini juga bahwa ketika satu indikator atau variabel dia sudah mencukupi ketentuannya, maka dia akan berwarna hijau. Namun ketika dia belum memenuhi kriteria atau ketentuan, maka otomatis indikator atau variabel tersebut akan merah nilainya. Jadi otomatis nilai yang merah ini adalah yang tidak mencukupi nilai conformant validity atau tidak mencukupi nilai 0,5-0,6. Ya, bisa dilihat ya teman-teman di sini. Nilainya min 0,034, berarti tidak mencukupi 0,5-0,6. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita harus mengeliminasi atau mengeluarkan indikator yang tidak valid. Setelah itu baru bisa diuji ke pengujian selanjutnya. Yang tidak valid tadi adalah indikator Y1.3. Y1.3 tadi BOPO, berarti yang harus dikeluarkan Y1.3. Jadi setelah itu kita eliminasi dulu. Kita balik tadi. Bisa diedit di sini. Kemudian kita klik delete. Eliminasi Y3. Setelah itu kita rapi-rapikan dulu. Baru klik PLS algorithm. Nah,
kita cek lagi apakah sudah hijau atau belum. Nah, setelah kita mengeluarkan indikator yang tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi ketentuan, maka otomatis semuanya akan jadi hijau seperti itu. Oh ya teman-teman, jadi pada PLS kali ini saya menggunakan lisensi student, jadi tidak bisa export to Excel ataupun di save nanti terkunci karena kita pakai lisensi student. Jadi teman-teman kalau pakai lisensi student bisa langsung sekalian dikerjakan, sekalian di screenshot apa saja yang memang diperlukan dalam penelitian sehingga tidak bolak-balik begitu ya. Jadi ini kalau misalnya model ini dipakai untuk penelitiannya bisa langsung di screenshot, misalnya overloadingnya dipakai untuk penelitian, maka overloadingnya juga bisa langsung di screenshot. Tapi kalau teman-teman pakai lisensi yang lain, teman-teman bisa export to Excel. Tapi kalau misalnya pakai lisensi student, itu dia tidak bisa export to Excel karena memang dia tidak berbayar atau gratis begitu. Tadi kita sudah masuk di conformance validity. Terus selesai itu kita masuk di pengujian kedua, yaitu diskriminan validity dinilai dengan cross-loading dan juga nilai AV yang diharapkan yaitu lebih dari 50%. Nah, diskriminan validity ini dapat dikatakan baik ketika nilai cross-loading atau nilai AV itu lebih besar daripada korelasinya. Jadi kita lihat dulu nilai cross-loadingnya. Ini di diskriminan validity. Kita lihat ini di cross-loadingnya. Nah ini ya teman-teman, bisa kita lihat, kita cek satu-satu apakah memang benar pengujian kali ini nilai korelasi terhadap dirinya sendiri sudah lebih besar daripada nilai korelasi terhadap variabel dan indikator lain. X1-nya makroekonomi, X1-nya inflasi. Kita lihat bahwa nilai inflasi ini 0,944 lebih besar daripada korelasi antar variabel lain. Udah benar ya teman-teman? Udah. Kemudian yang kedua yaitu nilai AV lebih besar daripada 0,50 nilai AV. Kita bisa nilai AV-nya lihat nilai AV-nya di construct reliable. Nah ini nilai AV-nya udah hijau ya teman-teman, jadi dia sudah melebihi ketentuan atau melebihi yang telah ditentukan. Lebih dari 0,50, ini udah 0,931, 9490 gitu. Kemudian setelah itu ada uji reliable. Yang digunakan adalah pakai Cronbach Alpha dan Composite Reliability untuk mengukur tingkat reliabilitasnya. Suatu pengukuran dikatakan reliable jika nilai koefisien alfanya lebih besar daripada 0,7. Nah, teman-teman perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya dalam setiap PLS itu dia memiliki ketentuan nilainya masing-masing. Semakin tinggi PLS, maka semakin tinggi juga nilai ketentuan nilainya. Jadi, dalam PLS 4 ini kita menggunakan ketentuan untuk tingkat reliabelnya lebih besar dari 0,7. Kalau teman-teman pakai PLS 3, PLS 2, maka nilainya akan turun juga. Misalnya PLS 3, misalnya 0,6, PLS 2, 0,5, dan seterusnya. Karena memang ketentuan dari PLS, semakin tinggi PLS-nya, maka semakin tinggi pula ketentuan nilai yang dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman memiliki data yang mungkin kurang bagus, saya sarankan teman-teman bisa menggunakan Smart PLS versi 3 atau versi 2 untuk nilainya biar nggak anjlok-anjlok banget. Karena semisal teman-teman pakai PLS 4 versi 4 tapi teman-teman memiliki nilai atau data teman-teman yang kurang bagus, maka banyak yang jadi jelek juga karena memang ketentuan nilainya terlalu tinggi seperti itu. Jadi ini udah ada Cronbach Alpha-nya, terus Composite Reliable-nya juga sudah
hijau semua berarti dia sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Smart PLS versi 4, seperti itu. Jadi kalau ini teman-teman bisa langsung di screen sambil dikerjakan sambil di screen. Sudah, selanjutnya kita lihat nilai R-square-nya. Nah, teman-teman sudah bisa dilihat ini adalah R-square-nya. R-square-nya itu untuk melihat seberapa besar pengaruh yang dihasilkan oleh penelitian kita. Nah, jadi ini sudah ada R-square dari GCG, jadi GCG dapat dipengaruhi sebesar 76% atau 0,761 dan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Kemudian laba operasional dipengaruhi sebesar 86% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain, seperti itu. Kemudian kita masuk, ini sudah selesai ya berarti analisis outer modelnya sudah selesai sampai di Cronbach alpha dan composite reliability tadi. Jadi yang kemudian selanjutnya kita masuk pada analisis inner model pakai bootstrapping ya teman-teman. Jadi jika nilai T-table itu lebih dari 1,96 atau melebihi 5%, maka hipotesis 1 dapat diterima sedangkan hipotesis 0 ditolak. Jadi setelah itu mari kita analisis inner model. Kemudian balik, ini udah selesai. Kemudian kita calculate, ini bootstrapping ya, untuk menganalisis inner model. Jadi, teman-teman bisa langsung klik bootstrap. Ini udah. Nah, ini sudah keluar datanya untuk original sample, sample mean, standard deviation, test statistik, dan juga p-values-nya sudah keluar. Nah, jadi teman-teman ini adalah analisis inner modelnya. Jadi untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabel. Jadi di sini sudah bisa kita lihat bahwa tadi ketentuannya test statistiknya harus melebihi 1,96 atau setara dengan 5%. Nah, jadi ini untuk indirect effect-nya, hubungan tidak langsung antar variabelnya. Sedangkan ini untuk direct effect-nya, hubungan langsung antar variabelnya. Bisa kita lihat bahwa GCG tidak dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh signifikan terhadap laba operasional. Kemudian leverage berpengaruh signifikan terhadap GCG dan seterusnya. Kemudian ini untuk indirect effect-nya, jadi p-values-nya itu merah seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ketika nilai tidak memenuhi ketentuan maka nilainya akan merah. Indirect effect ini untuk menguji hubungan tidak langsung antar variabel. Jadi hubungan antar variabel X ke variabel Y melalui variabel Z. Di sini hubungan tidak langsungnya yaitu makroekonomi ke laba operasional melalui GCG. Oke, mungkin itu saja tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan menyelesaikan tugas akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.